Ketemu lagi dengan Miss Novlin di dalam ibadah chapel di hari Sabtu 29 Januari 2022. Miss Novlin kali ini mau melanjutkan cerita kita di minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita cerita tentang kisah Esther, di mana Mordekai yang sempat dilupakan oleh raja, tapi pada akhirnya raja kembali mengingatnya, dan kepada Mordekai dipakaikan pakaian raja, dan dia juga berhak menaiki kuda yang sering dinaiki oleh raja, dan kepada banyak orang diberitakan bahwa Mordekai adalah orang yang dihormati oleh raja. Luar biasa ya, Mordekai tidak minta apa-apa, tidak ngomong apa-apa, tapi karena Tuhan yang begitu baik sehingga raja mengingat kembali apa yang sudah Mordekai lakukan demi menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan perjuangan Mordekai kembali untuk menyelamatkan bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Ada banyak bangsa Yahudi ya menyebar di daerah kerajaan Persia di bawah naungan Raja Ahasiweros. Dan ada satu orang yang karena tidak menyukai Mordekai, dia ingin merencanakan sesuatu yang jahat. Tidak hanya kepada Mordekai, tapi juga kepada semua bangsa Yahudi. Orang ini adalah tangan kanan raja, orang kedua yang berkuasa di Persia. Namanya adalah Haman. Haman ini orang yang dari tidak ada apa-apanya diangkat oleh raja dan diberikan kepercayaan menjadi orang kedua di Persia. Dan karena dia merasa dia adalah orang penting, ketika dia berjalan semua orang harus tunduk padanya, terlebih orang Yahudi. Kemanapun Haman melangkah, semua harus tunduk dan sujud kepada dia. Ada satu orang Yahudi yang tidak mau tunduk kepada Haman, yang sama sekali tidak mau sujud. Dia adalah Mordekai. Inilah yang membuat Haman sakit hati kepada Mordekai. Inilah yang membuat Haman marah, tidak hanya kepada Mordekai saja, tapi juga kepada bangsa Yahudi yang lain. Sekalipun bangsa Yahudi yang lain tunduk kepada Haman, Haman tetap ingin bangsa Yahudi yang ada di Persia binasa. Apa yang Haman lakukan untuk menyukseskan apa yang dia rencanakan? Bagaimana Raja Ahasiweros akhirnya setuju dengan apa yang Haman rencanakan? Kita akan sama-sama saksikan kembali videonya, tapi sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa. Let us pray, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah chapel kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk bisa mendengarkan cerita chapel dengan baik, mendengarkan cerita chapel dengan hati yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami saksikan. Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut cerita chapel pagi ini, kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami saksikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku.
dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam perbendaharaan raja. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada tiap-tiap daerah supaya dibinasakan semua orang Yahudi dan supaya dirampas harta milik mereka. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Di tiap-tiap daerah ada perkampungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Lalu menanyakan Mordekai apa artinya. Dan Mordekai menceritakan kepadanya juga salinan surat undang-undang, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya. Akan tetapi Ester menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku, selama 30 hari ini, tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, setelah menyaksikan ceritanya, kita jadi tahu ya bagaimana Tuhan itu begitu baik di dalam menyelamatkan bangsa Yahudi yang ada di Persia. Bayangkan dengan kesedihan hati Mordekai, dia menangis di benteng Susan memohon akan adanya pertolongan yang dia dapatkan. Dan pada akhirnya dia mendiskusikan dengan Ester apa yang harus dia lakukan tentang rencana jahat yang Haman rancang untuk bangsa Yahudi. Apa yang Ester lakukan? Ester meminta Mordekai dan bangsa Yahudi yang ada di sana untuk berpuasa dan berdoa. Karena tidak mudah bagi Ester untuk menghadap raja. Nyawa taruhannya kalau ada seorang ratu yang sembarangan datang menghadap kepada raja. Mordekai, bangsa Yahudi, dengan kepedihan hati mereka berpuasa, mereka berdoa selama 3 hari penuh. 3 hari 3 malam. Mereka memohon pertolongan Tuhan
Tuhan, kelepasan yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya Allah menolong mereka. Allah melembutkan hati Raja Ahasiweros sehingga ketika Ester datang kepada Raja Ahasiweros, Raja menerima dia dengan baik. Dan disitulah Ester mengatur satu strategi, satu rencana untuk menyelamatkan bangsanya. Kuncinya hanya satu, berdoa. Ketika kita punya masalah, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, dari kisah Ester kita belajar berdoa. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Allah hanya mau kita itu datang kepada Dia, mengutarakan semua isi hati kita. Gimana kamu dengan temanmu bercerita? Begitu jugalah bercerita kepada Allah. Allah senang ketika anak-anaknya datang kepada Dia dan mencurahkan isi hati. Allah tahu kebutuhan hati kita, Allah tahu kesulitan kita, Allah mengenal di mana letak kelemahan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu, jangan lupa datang kepada Tuhan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur, dan tetaplah setia sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Be the best and you will get the best. Miss Novin berharap firman Tuhan kali ini tidak berlalu begitu saja ya. Kita mau melakukan yang terbaik. Semangat kembali untuk setia di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Sampai di sini ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Let us pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh satu firman yang indah ketika kami boleh belajar baik dari Ester, Mordekai, dan bangsa Yahudi yang datang kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Tuhan Yesus ajar kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk kami boleh setia dan taat kepada Engkau. Untuk kami boleh datang kepada Tuhan ketika kami memiliki masalah atau hal-hal yang tidak dapat kami selesaikan sendiri. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan hidup kami berpusat hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajar kami dan bantu kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk waktu ke depan, untuk pembelajaran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap sukacita, tetap semangat, dan ketika kami pulang ada berkat yang kami dapatkan. Tidak hanya berkat rohani, tapi juga berkat pengetahuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Bye-bye students. See you.